Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Dwi Ratnasari, mahasiswi D4 Teknik Otomasi dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini, saya akan mendemokan mengenai cara membuat JSON Web Token atau JWT menggunakan kode igniter 4 beserta uji cobanya menggunakan Postman. Nah, JWT atau JSON Web Token sendiri merupakan standar terbuka yang mendefinisikan cara yang ringkas dan mandiri untuk mentransmisikan informasi antar pihak secara aman sebagai objek JSON. Dan informasi ini dapat diverifikasi dan dipercaya karena ditandatangani secara digital. Jadi, JWT dapat kita gunakan untuk menangani autentifikasi karena fitur keamanan yang ditawarkan, apalagi jika sudah menyangkut pertukaran data antar pihak. Nah, pada video kali ini, saya menggunakan beberapa aplikasi, yaitu yang pertama ada Visual Studio Code untuk editing program. Kemudian yang kedua ada web browser, saya menggunakan Mozilla Firefox untuk mengakses database pada localhost, lebih tepatnya menampilkannya. Kemudian yang ketiga ada SAM sebagai konfigurasi database. Kemudian juga ada Postman untuk menguji akses JWT menggunakan kode igniter, apakah telah berhasil atau belum. Nah, langsung saja, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat JWT menggunakan kode igniter. Pertama-tama adalah langkah yang pertama yaitu install kode igniter. Nah, sebelum kita menginstal kode igniter, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mendownload file dari kode igniter di website. Nah, ini http://kodeigniter.com/download. Nah, di sini terdapat dua versi, yaitu ada kode igniter 4 dan juga kode igniter 3. Nah, pada video ini, project ini saya menggunakan kode igniter 4. Kemudian kita klik download. Jika selesai, maka akan terdapat file berupa zip, yaitu framework 404. Kemudian kita ekstrak filenya, dan folder ini akan kita kopikan ke folder di penyimpanan C di folder SAM, kemudian masuk ke htdoc, kemudian kita kopikan di sini. Nah, kemudian kita rename namanya sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai project kita. Di sini saya menggunakan nama out_jwt_c4. Nah, jika kita sudah selesai menginstal kode igniter, kemudian langkah yang kedua adalah membuat database. Nah, sebelum kita membuat database, kita harus pergi ke aplikasi SAM, kemudian kita start Apache dan juga MySQL, sehingga muncul seperti ini ya. Kemudian jika sudah, kita menuju ke localhost. Kita ketikkan saja localhost, kemudian kita ke phpMyAdmin. Nah, di sini ada baru, kita klik. Nah, kemudian kita beri nama database yang akan kita buat. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat database-nya, yaitu db_jwt. Nah, ini sebelumnya kosong, karena ini sudah saya migrate, makanya terdapat dua tabel. Kalau kondisi kosong, bisa berupa belum bisa menampilkan. Kemudian setelah membuat database, langkah ketiga adalah konfigurasi database. Nah, step ini kita langsung menuju ke Visual Studio Code, kemudian kita open folder, file, open folder. Nah, folder project yang telah kita buat tadi yaitu out_jwt_c4. Kemudian kita select folder. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan mencari file yang bernama env. Nah, ini awal mulanya env ini namanya tidak ada titiknya di depannya. Kemudian kita edit, kita rename, klik kanan, rename. Kemudian kita tambahkan titik di depannya agar file ini dapat diakses atau dimodifikasi. Nah, kemudian di dalam file env ini kita konfigurasi lagi, yaitu di CI environment. Nah, ini sebelumnya terdapat komen berupa pagar juga, kemudian kita hapus komennya.
Dan untuk ini development, ini sebelumnya adalah production, kemudian kita ganti katanya menjadi development. Kemudian kita setting juga konfigurasi database. Nah, ini adalah konfigurasi database. Ini awalnya juga berupa komen seperti di bawahnya ini, kemudian kita hapus komennya dan kita sesuaikan dengan database yang telah kita buat, yaitu dengan hostname localhost, nama database-nya adalah dp_jwt dengan username root, untuk password secara default adalah kosong. Nah, setelah selesai, kita mengkonfigurasikan database. Nah, selanjutnya adalah kita membuat tabel user. Nah, untuk membuat tabel user, pertama-tama kita harus ke terminal dulu, yaitu view terminal. Maka akan muncul tampilan di bawah ini. Nah, di sini kemudian kita akan membuat tabel user. Nah, ini sebelumnya kita kembalikan dulu ini cd dot sampai ke folder project kita. Nah, untuk membuat tabel user, kita ketikkan php spark migrate -2 create user. Nah, kemudian kita ketik enter. Nah, pada folder app dan folder database, folder migration, maka akan ada file baru, yaitu 2020 ini _user.php. Nah, file ini awalnya akan kosong di bagian public function app, kemudian kita isikan query atau program untuk membuat tabel user itu sendiri. Nah, ini saya sudah membuat programnya, ada kolom ID, first name, last name, email, dan juga password. Nah, kemudian kita migrate program ini, query ini, dengan perintah php spark migrate untuk mengkonfigurasikan dengan database yang telah kita buat. Kemudian kita ketik enter dan kita lihat di localhost di database. Jika berhasil, maka di database ini akan muncul dua tabel baru, yaitu migration dan juga user. Nah, jika sudah muncul dua tabel ini, berarti kita telah berhasil membuat tabel user. Kemudian, nah, langkah yang kelima yaitu clone package Firebase atau JWT. Nah, package Firebase JWT ini bisa kita peroleh di alamat ini di GitHub Firebase PHP JWT. Kemudian ada dua cara untuk dapat mengklon package ini. Yang pertama adalah dengan cara mendownloadnya, yaitu di download zip, kemudian filenya diekstrak, kemudian dimasukkan ke dalam file htdoc ini di third party-nya. Kemudian jika untuk memudahkan kita copy saja linknya ini, kita menggunakan perintah git clone. Caranya yaitu kita masuk ke folder third party. Nah, ini third party. Nah, sebelumnya kita buat folder baru, yaitu klik kanan new folder, kita beri nama yaitu Firebase. Nah, di dalam folder Firebase baru kita clone package tersebut. Caranya yaitu dengan kita masuk dulu cd app /third party /firebase. Kemudian kita kasih perintah git clone. Kemudian kita klik enter, maka akan secara otomatis mengclone. Nah, jika proses cloning telah berhasil, kita akan beralih ke file manager, kemudian kita lakukan secara manual, pemindahan secara manual, yaitu di folder project kita yaitu out_jwt_c4, kemudian masuk ke app, third party, Firebase, kemudian kita rename namanya yang semula php garing
JWT kita ganti namanya menjadi JWT dengan huruf kapital. Nah, kemudian pada folder src ini terdapat, nah ini, file PHP, 5 file PHP ini yang kemudian saya keluarkan, saya pindahkan di sini. Jadi semua file ada di sini, mulai dari before validate exception, expired exception, JWK, JWT, dan juga signature. Nah, setelah selesai memindahkan data, kita akan menuju ke config autoload. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan yang namanya folder Firebase tadi, yaitu dengan cara memberikan, nah ini, menambahkan baris ini untuk mengidentifikasi Firebase. Nah, setelah selesai bisa di save. Kemudian setelah melakukan clone, kita akan melakukan konfigurasi. Setelah konfigurasi tersebut, maka step selanjutnya yaitu kita akan membuat model. Nah, untuk membuat model kita beralih ke folder model. Nah, ini model. Sebelumnya hanya ada satu file ini saja, git ini saja, kemudian kita tambahkan. Klik kanan, new file, kita beri nama out_model.php. Nah, di dalam model ini digunakan untuk menangani proses register dan juga cek login. Nah, di sini sudah tertera yaitu public function register dan juga public function check login. Di sini juga nah, dengan menambahkan database kita yang tadi yaitu table user. Kemudian setelah kita membuat model, langkah selanjutnya adalah kita membuat controller, yaitu kita masuk ke folder controller, kita tambahkan data, kita klik kanan new file, kita beri nama out.php. Nah, di dalam out.php ini bertugas menangani login, register, dan juga generate token. Nah, ini untuk private key dan juga beberapa file ini bisa didapat dari library yang telah kita download tadi, yang telah kita clone. Kemudian di sini, nah, terdapat register yang akan menampilkan respon ketika kita melakukan register ataupun login. Nah, setelah kita selesai membuat program di out.php ini, nah berikut programnya nanti akan saya lampirkan di deskripsi. Kita akan memodifikasi file home.php. Jika sebelumnya file home.php akan menampilkan tampilan bawaan dari kode igniter, nah ini akan kita modifikasi supaya controller home.php ini menjadi halaman final yang bisa diakses jika user telah memasukkan header ke dalam request, atau jika dia telah memiliki token kemudian dimasukkan, maka dia berhak mengakses halaman ini atau halaman yang akan di-set atau diatur. Nah, sebelum kita melakukan pengujian menggunakan Postman, terlebih dahulu kita harus menyiapkan filenya agar bisa dieksekusi di Postman, yaitu kita kembali ke folder awal, yaitu kita kembalikan dulu folder project awal. Nah, sudah di folder outjwtci 4 kita ketikkan php start. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita beralih ke Postman. Nah, untuk Postman, cara pengecekannya adalah seperti kita melakukan autentifikasi pada website-website, yaitu pertama adalah melakukan register terlebih dahulu, kemudian login, dan kemudian mengakses halaman-halaman yang ada di dalamnya. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan register. Sebelumnya kita pastikan dulu, nah, halaman tampilan ini akan
akan tersedia di http localhost 8081. Kemudian kita ketikkan di sini, kita tambahkan out/register. Kemudian misal kita tambahkan, semisal namanya Ani. Kemudian emailnya, passwordnya kita tambahkan 123 gitu aja. Kemudian coba kita sign. Jadi di dalam register ini kita identifikasi terlebih dahulu parameternya di body di sini dengan mode XBW form ini. Kemudian kita send. Nah, dia berhasil melakukan register. Kemudian kita akan mencoba untuk login. Nah, di sini alamatnya tetap, akan tetapi yang kita akses adalah /login. Nah, di body-nya kita masukkan parameternya seperti tadi. Emailnya yang tadi adalah 2000. Kemudian passwordnya 123. Oh, 134. Habis lah. 134. Kemudian coba kita send. Ya, berhasil login. Dan akan memperoleh token seperti ini. Kita copy tokennya. Nah, untuk memastikan apakah dia benar-benar telah terdaftar dalam database, kita bisa cek di database-nya di sini di tabel user. Nah, dia sudah masuk ini. Kemudian coba kita salahkan misal passwordnya. Nah, maka dia akan melakukan respon login fail. Nah, setelah kita memperoleh token, misal kita ingin mengakses suatu halaman, kita dapat di sini menggunakan fungsi get, yaitu mendapatkan informasi dengan cara memberikan token di authorization dengan tipe bearer token. Nah, kita kopikan token yang tadi telah kita dapatkan, kita send. Nah, access granted. Itu artinya kita telah diberikan akses untuk melihat halaman yang telah diizinkan pada proses autentifikasi ini. Nah, coba kita salahkan nih, misal. Maka akan muncul error, yaitu syntax error access denied. Nah, jika kita telah berhasil dalam pengujian ini, dalam artian berhasil melakukan register seperti tadi, register, login, dan juga memperoleh token, berarti kita sudah berhasil untuk membuat JSON Web Token atau JWT menggunakan kode igniter 4 beserta uji cobanya menggunakan Postman. Berarti video kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.